pemain muda berbakat Cerro Porteño, Diego Leon, terlihat bersama Alejandro Garnacho dan Lisandro Martinez saat ia menyelesaikan transfernya ke Manchester United. United bergerak cepat bulan lalu untuk mengamankan jasanya, dengan Direktur Teknik Jason Wilcock memainkan peran penting dalam mewujudkan kesepakatan tersebut. Diketahui bahwa United dan Cerro Porteño mencapai kesepakatan untuk pemain tersebut dengan harga sekitar 6 juta pound. Sebagai bek kiri alami, Leon tampil mengesankan sejak melakukan debut di tim utama Cerro Porteño pada bulan Agustus tahun lalu. Selain United, Arsenal dan Manchester City juga disebut-sebut tengah mengincarnya. Leon telah mendarat di Manchester untuk menyelesaikan kepindahannya dan menjalani pemeriksaan medis di Carrington. Ia berkesempatan untuk bertemu dengan staf klub dan mengunjungi fasilitas latihan. Ia juga bertemu dengan beberapa pemain termasuk sesama pemain Amerika Selatan, Garnacho dan Martinez. Leon juga menginjakkan kaki di Old Trafford untuk pertama kalinya. Menurut Fabrizio Romano, sensasi remaja itu telah menandatangani kontraknya yang berdurasi 4 tahun. Ini berarti ia dapat dianggap sebagai pemain United. Dengan demikian, ia secara efektif menjadi pemain pertama yang bergabung dengan era Ruben Amorim. Ia akan kembali ke Cerro Porteño untuk paruh pertama tahun ini, sebelum bergabung dengan United untuk pramusim di musim panas. Bek Manchester United, Harry Maguire, memuji pelatih kepala Ruben Amorim atas peningkatan performanya yang dramatis. Maguire sempat jadi pesakitan di era manajer-manajer MU sebelumnya, bahkan jadi sasaran olok-olok fans sendiri. Namun, lihatlah performanya saat ini. Di usia 30-an, Harry nampak jadi bek paling tangguh di skuad Amorim. Maguire menjadi pemimpin upaya bertahan yang gagah berani, yang membuat tim United yang beranggotakan 10 orang, bertahan selama lebih dari 1 jam untuk memaksakan adu penalti melawan Arsenal di Piala FA pada hari Minggu. Laga yang akan selalu dikenang sejarah. United akhirnya memenangkan pertandingan, dengan Joshua Zirkzee mengonversi tendangan penentu untuk mengirim klub tersebut ke putaran keempat kompetisi. Maguire berhasil melakukan 11 sapuan dan 5 tembakan yang diblok selama 104 menit ia berada di lapangan. Ia juga memenangkan semua duel udara. Ketika ia ditarik keluar dan digantikan oleh Leny Yoro, pemain internasional Inggris tersebut mendapat tepuk tangan meriah dari para pendukung United yang hadir. Rasanya sekarang seluruh fans MU akan mencintai sang mantan kapten. Itu adalah penampilan bertahan yang brilian dari pemain berusia 31 tahun tersebut, yang tentunya mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain yang sangat penting dalam rencana Amorim. Maguire menegaskan bahwa ia dan rekan setimnya sekarang harus menunjukkan konsistensi yang lebih. Dimulai saat melawan Southampton, yang terancam degradasi di Old Trafford. Piala Portugal pekan ini menjadi sorotan fans MU. Tim pemandu bakat dari MU dan Arsenal nampak berada di tribun. Benfica menang dengan skor 7-6 lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 selama 90 menit. Penyerang Norwegia Andreas Gelderup yang dijuluki Haaland berikutnya membuka skor pada menit ke-29. Pemain berusia 20 tahun itu dilaporkan masuk radar The Gunners sebelum memastikan kepindahannya ke Estadio da Luz pada musim panas 2023. Pejabat United dan Arsenal dilaporkan hadir di Leiria untuk mengintai bakat yang tampil dari kedua tim. Ojogo bahkan menyebut mereka sebagai hiu dan mata-mata dalam transfer. Barcelona adalah raksasa Eropa lainnya yang para pencari bakatnya menyaksikan final pada akhir pekan. Sementara itu, Manchester United akan didenda oleh FA karena melanggar aturan yang sama untuk ketiga kalinya musim ini saat melawan Arsenal.
klub-klub dikenai sanksi karena menerima 6 atau lebih kartu kuning dalam satu pertandingan, dengan denda yang meningkat sebesar 25.000 pound setiap kali terjadi dalam satu musim. Manchester United akan dipaksa melakukan setidaknya satu perubahan di lini pertahanan saat menghadapi Southampton di Liga Primer Jumat dini hari. 2 kartu kuning Diogo Dalot saat melawan Arsenal di Piala FA, berarti ia akan menjalani larangan bermain satu pertandingan. Sebagai gantinya, Amad Diallo akan masuk sebagai bek sayap kanan. Di sisi yang berlawanan, Tyrell Malacia bisa menjadi starter, memberikan istirahat bagi Nosair Mazraoui dan Harry Maguire yang bermain dalam kondisi kurang fit. Maguire mendapat banyak pujian atas penampilannya saat melawan Arsenal, tetapi mungkin akan digantikan oleh Leny Yoro di 3 bek Ruben Amorim. Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte di lini tengah, serta Bruno Fernandes serta Alejandro Garnacho di lini serang, agaknya tetap dipertahankan Amorim. Rasmus Højlund bisa digantikan oleh Joshua Zirkzee, menambah rasa percaya dirinya yang tumbuh berkat sepakan penentu di Emirates. Ruben Amorim terancam kehilangan 3 penyerang sekaligus di Januari. Barcelona tertarik untuk mendatangkan Marcus Rashford dengan status pinjaman, dan dia telah memberitahu agennya untuk memprioritaskan proposal Barcelona. Milan juga tidak menyerah dan terus berkomunikasi dengan pihak MU secara intens. Dortmund tak mau ketinggalan dan terus menawar paket pinjaman yang dinilai terlalu berat bagi mereka. Sementara itu, Antony mendapatkan proposal dari Real Betis dan Olympiakos untuk peminjaman dengan opsi pembelian permanen. Sang winger ogah bermain di Yunani dan memprioritaskan penawaran Betis. Terakhir, Garnacho tidak akan dihalangi untuk pindah jika ada klub yang mampu memenuhi klausul 50 juta pound yang dipatok MU. Sejauh ini Napoli menjadi yang terdepan dengan menawarkan 38 juta pound plus add-ons. Tim Antonio Conte memproyeksikan Garna sebagai pengganti Kvaratskhelia yang pindah ke PSG. Klub Serie A juga telah menemui perwakilan Garnacho sebanyak 3 kali. MU menolak proposal Napoli dan menginginkan lebih dari 50 juta pound. Jika ketiga penyerang ini pindah, MU kemungkinan akan bergerak cepat menebus Matheus Cunha atau Victor Gyökeres. Manchester United dilaporkan telah menambahkan pemain sayap RB Salzburg, Nene Dorgeles, ke dalam daftar target potensial mereka untuk bursa transfer Januari dan musim panas, menurut Fabrizio Romano. Dorgeles diawasi ketat oleh United, dan pembicaraan awal telah dilakukan untuk membahas harga dan kemungkinan paketnya. Manchester United terus mengevaluasi opsi mereka sebelum membuat keputusan akhir tentang kemungkinan kepindahan. Transfermarkt saat ini menilai Nene Dorgeles sebesar 8 juta euro. Pemain sayap berusia 22 tahun itu telah mencetak 6 gol dan memberikan 2 assist dalam 23 pertandingan untuk RB Salzburg musim ini. Romano juga menambahkan bahwa Tyrell Malacia mungkin akan meninggalkan Manchester United bulan ini. Amorim tahu persis apa yang diinginkannya. Pemain seusia Dorgeles belum mencuat, mereka akan bermain sepenuh hati untuk meraih kesuksesan. Ia menginginkan pemain yang dapat ia kendalikan, bukan pemain mapan yang tidak mau mendengarkan instruksi. Lihat saja semua pemain yang dimilikinya selama 4 tahun di Sporting CP, kebanyakan dari mereka tidak lebih dari 26 tahun. Bahkan ada pemain berusia 17 tahun di timnya. Pemain seperti ini akan berlari seperti anjing gila untuk bisa bertahan di klub, dan kebanyakan tidak akan datang dengan biaya besar yang akan menjadi beban di pundak mereka, dan pada akhirnya akan menghentikan mereka dari perkembangan. Amorim telah berusaha keras sepanjang karirnya untuk mendatangkan pemain muda seperti Dorgeles.